1.500.000, jadi totalnya 21.500.000 gitu. Itu penjualannya. Bedanya di situ ya. Kalau yang tadi kan sebagai penghasilan lain ditambahkan pada penghasilan operasional, sedangkan yang pendapatan kalau metode sebagai di mana pendapatan produk sampingan diberlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan, berarti masuk di bagian penjualan dari produk utama ditambah dengan penjualan produk sampingan. Sedangkan untuk yang berikutnya, ketika pendapatan produk sampingan sebagai pengurang kos barang terjual. Jadi di sini kita menganggapnya akan mengurangi kos barang terjual. Jadi semuanya sama kayak yang pertama tadi, penjualannya 20 juta, kemudian sediaan awalnya berapa, kos produksi totalnya berapa, sehingga kita dapat kos produksi tersedia dijual berapa, terus dikurangi sediaan akhir. Nah, di sini dikurangi lagi dengan penjualan produk sampingan. Jadi dari kos produk tersedia dijual itu kita mengurangi sediaan akhir dan mengurangi lagi dengan penjualan produk sampingan, sehingga di situ kita bisa tahu berapa laba kotornya tuh. Jadi di sini kita malah mengurangkan pada kos barang terjual seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir di sini mengurangi kos produksi. Mengurangi kos produksi ini, metode yang ini itu lebih ke, jadi ada di yang 1.500.000-nya itu kita mengurangi kos produksi total. Kos produksi totalnya kan 11.000 unit dikalikan dengan 1.500. Nah, di situ kita nanti mengurangkan dengan penjualan produk sampingan. Jadi di sini cuma perkara masing-masing metode itu memperkarakan kita mau menaruh hasil atau pendapatan produk sampingan itu di bagian mana di dalam laporan laba rugi gitu. Terdapat beberapa metode. Nah, untuk yang metode pengakuan pendapatan kotor ini sendiri ada 4 yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, ketika diakui sebagai penghasilan lain. Kemudian ada yang diakui sebagai tambahan pendapatan penjualan, ada yang diakui sebagai pengurang kos barang terjual, dan ada yang diakui dengan cara mengurangi kos produksi. Masing-masing beda-beda, tapi nanti hasilnya sih sebenarnya nggak jauh berbeda, hasil angkanya nggak jauh berbeda. Yang paling berbeda jauh cuman yang mengurangi kos produksi aja gitu. Nanti dibaca aja pelan-pelan pasti mudeng. Ini cuma masalah kita mau mengakuinya sebagai apa di dalam laporan laba rugi, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke metode yang berikutnya. Metode yang kedua yaitu metode pengakuan pendapatan bersih. Kalau yang tadi pengakuan pendapatan kotor, yang sekarang pengakuan pendapatan bersih. Di sini ada rumusnya, kayak yang dilihat di gambar ini. Itu kan, di sini ada pendapatan bersih produk sampingan. Ini ada perhitungannya. Ya, caranya adalah intinya kita harus mengalihkan nih 2.500 dikali 900 berdasarkan contoh ini. Nah, berdasarkan contoh ini 2.500 itu adalah ini produk harga jual produk utama. Harga jual bukan yang itu, yang ini. Jumlah unit produk sampingan yang terjual itu kan 2.500 dikalikan dengan harga produk sampingan. Nah, harga produk sampingannya kan 900. Jadi, yang di sini 2.500 dikali 900 ini adalah 2.500-nya itu jumlah unit produk sampingan yang terjual dikalikan dengan harga jual produk sampingan. Kemudian dikurangi dengan 100.000 ditambah 500.000. Nah, 100.000 ini adalah kos produksi total dari produk sampingan, yaitu departemen 2. Departemen 2 itu menghasilkan produk sampingan. Nah, di situ kosnya 100.000 ditambahkan dengan 500.000. 500.000 itu biaya administrasi dan pemasaran dari produk sampingan. Tuh. Jadi, saya ulangi lagi. Pendapatan bersih produk sampingan itu adalah 2.500 dikali 900.
2.500-nya itu dari ini jumlah unit produk sampingan yang terjual dikalikan 900 harga jual produk sampingan dikurangi 100.000 ditambah 500.000. Nah, yang 100.000 itu kos produksi total departemen 2 ditambah dengan 500.000 itu biaya administrasi dan pemasaran. Iya, Mbak. Selamat malam, Mbak. Selamat datang. Oke, saya lanjutkan. Di situ itu adalah cara untuk menghitung pendapatan bersih yang berasal dari produk sampingan. Dari situ kita nanti bisa tahu hasilnya berapa ya. Ini 1.650.000. Nah, cara ini itu sedikit sama. Itu nanti caranya juga hampir sama dengan metode yang berikutnya, metode nilai terrealisasikan bersih. Itu hampir sama, cuma beda sedikit, perhitungannya beda sedikit, tapi intinya sama gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ke metode yang berikutnya, tapi saya ganti PPT dulu ya, sebentar ya. Oke, nah masih ada dua metode lagi yang harus dibahas. Bentar. Nah, ini nanti kalau yang masalah penjurnalan saya nggak menjelaskan, bisa dibaca sendiri di situ. Jurnal, ini namanya jurnal pasti sama semua kan, jadi pasti semuanya sudah bisa, saya anggap sudah bisa, dan memang gampang kok penjurnalannya, nggak ribet. Oke, saya lanjutkan ke metode yang berikutnya, yaitu metode kos penggantian. Nah, di metode kos penggantian ini itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang produk sampingannya digunakan oleh departemen lain dalam perusahaan. Jadi misalkan ternyata departemen A menghasilkan produk sampingan. Nah, produk sampingan dari departemen A ini jadi input buat departemen yang lainnya. Nah, itu kita bisa menggunakan metode kos penggantian ini. Lah, cara memperlakukan akuntansinya di sini nggak ada perhitungannya. Di sini yang ada adalah cara memperlakukannya di dalam akuntansi itu bagaimana, itu yang menjadi cutting pointnya. Lah, cara memperlakukan kasusnya seperti ini itu adalah cuma dengan cara mendebit departemen yang menggunakan produk sampingan dan mengkredit kos produk sampingan. Masalah jumlah nominalnya yang dicatat dalam jurnal ya sebesar kos pembelian atau kos penggantiannya. Kalau misalkan tadi kayak departemen A kan menghasilkan produk sampingan dan produk sampingan ini dijadikan input departemen yang lain. Misalkan harganya itu kos produk sampingannya itu sebesar 300.000. Ya berarti yang angkanya yang ditulis di jurnal ya 300.000 itu. Yang didebit adalah departemen yang menggunakan produk sampingan dan yang jadi kredit adalah kos produk sampingan. Di sini nggak ada perhitungan. Yang ada cuma cara meneruskan jurnalnya seperti apa, gitu aja. Oke, sekarang metode yang keempat, metode nilai terrealisasikan bersih. Nah, metode terrealisasikan bersih ini tadi yang saya bilang hampir mirip sama metode pengakuan pendapatan bersih, pakai soal yang sama tapi perhitungan yang berbeda. Sambil dilihat di modulnya yang di halaman 8.33. Nah, kalau di sini itu cara menghitung nilai terrealisasikan bersih. Yang pertama yang di sini kita lihat 2.800 digaris 900. 2.800 ini adalah jumlah unit produk sampingan yang diproduksi. Kalau tadi di metode yang sebelumnya, di metode pengakuan pendapatan bersih kan 2.500 dikali 900, di mana 2.500 itu adalah jumlah unit produk sampingan yang terjual. Sedangkan yang di sini bukan pakai yang terjual tapi yang diproduksi, yaitu sebesar 2.800 dikali 900. Nah, 900 itu harga jual produk sampingannya. Kemudian dikurangi 100.000 ditambah 500.000. Sama, 100.000 itu adalah kos produksi total departemen 2, di mana departemen 2 itu menghasilkan produk sampingan, dan 500.000 itu adalah biaya administrasi dan pemasaran dari produk sampingan. Seperti itu. Caranya mirip, cuma kalau tadi di sini angkanya 2.500, yang ini 2.800. Gitu aja.
pasti mirip.